Selamat datang pemirsa setia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi sistem hukum Indonesia, yaitu sikap 3 lembaga penegak hukum utama dalam menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki pandangan dan strategi masing-masing dalam menyikapi perubahan besar ini. Perubahan regulasi hukum pidana ini bukan sekadar pergantian undang-undang biasa, melainkan transformasi fundamental yang akan mempengaruhi cara kerja penegakan hukum di Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Mari kita telusuri bersama bagaimana ketiga institusi ini mempersiapkan diri dan apa implikasinya bagi masyarakat. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial Belanda yang telah digunakan sejak tahun 1908. Setelah lebih dari 70 tahun merdeka, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. KUHP baru ini memuat berbagai pembaruan substansial, termasuk pengaturan tentang tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif. Sementara itu, KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru mengatur prosedur dan mekanisme penegakan hukum pidana yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan dalam KUHP baru mencakup berbagai aspek penting. Terdapat penambahan jenis tindak pidana baru yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP lama. Beberapa ketentuan pidana disesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi yang terjadi di masyarakat. Sistem pemidanaan juga mengalami pembaruan dengan memperkenalkan alternatif hukuman yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi juga diperjelas, mengingat semakin banyaknya kejahatan yang melibatkan badan hukum. Semua perubahan ini dirancang untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam penuntutan perkara pidana menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi perubahan ini. Jaksa Agung menegaskan bahwa institusinya siap melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap ketentuan baru yang ada dalam KUHP dan KUHAP. Persiapan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kejaksaan menyadari bahwa keberhasilan implementasi KUHP dan KUHAP baru sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan para jaksa di lapangan. Oleh karena itu, program pelatihan dan sosialisasi intensif telah dirancang untuk memastikan seluruh jajaran jaksa memahami perubahan substansial yang terjadi. Dalam persiapannya, Kejaksaan Agung telah menyusun roadmap implementasi yang komprehensif. Roadmap ini mencakup tahapan sosialisasi internal kepada seluruh jaksa di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga kejaksaan negeri di daerah. Pelatihan khusus diberikan dengan fokus pada pasal-pasal baru yang memerlukan interpretasi dan penerapan yang tepat. Kejaksaan juga melakukan koordinasi intensif dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan keselarasan pemahaman dan penerapan. Sistem administrasi dan teknologi informasi di lingkungan kejaksaan juga diperbarui agar kompatibel dengan prosedur baru yang diatur dalam KUHAP. Semua upaya ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam memastikan transisi yang mulus. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang berada di garda terdepan penegakan hukum juga menunjukkan kesiapan menghadapi perubahan ini. Kapolri menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap KUHP dan KUHAP baru bagi seluruh anggota kepolisian, terutama yang bertugas di bidang reserse kriminal. Polri menyadari bahwa perubahan dalam hukum acara pidana akan berdampak langsung pada prosedur penyelidikan
dan penyidikan yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu, Polri telah menginisiasi program pelatihan masif untuk membekali para penyidik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Program ini tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga simulasi praktis penanganan kasus berdasarkan ketentuan baru. Polri juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur yang selama ini digunakan. SOP lama yang tidak lagi sesuai dengan KUHP baru akan direvisi atau diganti dengan yang baru. Proses revisi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi hukum dan praktisi, untuk memastikan SOP yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga aplikatif di lapangan. Polri juga meningkatkan koordinasi dengan kejaksaan untuk memastikan proses penyerahan berkas perkara dapat berjalan lancar sesuai dengan mekanisme baru. Investasi dalam sistem teknologi informasi juga dilakukan untuk mendukung administrasi penyidikan yang lebih efisien dan akuntabel sesuai tuntutan KUHP baru. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki perhatian khusus terhadap implementasi KUHP dan KUHP baru, terutama terkait dengan kewenangan dan prosedur penanganan tindak pidana korupsi. KPK menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan tugas pemberantasan korupsi dalam kerangka hukum yang baru. Namun, KPK juga mengidentifikasi beberapa aspek dalam regulasi baru yang perlu mendapat perhatian khusus agar tidak menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Lembaga ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan pejabat tinggi. KPK telah melakukan kajian mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHP baru yang berpotensi mempengaruhi penanganan perkara korupsi. Beberapa ketentuan baru dinilai memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak tersangka dan terdakwa, yang merupakan kemajuan dari perspektif hak asasi manusia. Namun KPK juga mencatat bahwa beberapa ketentuan memerlukan interpretasi yang hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk menghambat proses penegakan hukum. KPK berkomitmen untuk menerapkan ketentuan baru ini dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law sambil memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban. Dari perspektif kelembagaan, ketiga institusi penegak hukum ini menyadari pentingnya sinergi dan koordinasi dalam menghadapi perubahan besar ini. Mereka sepakat bahwa keberhasilan implementasi KUHP dan KUHP baru tidak hanya bergantung pada kesiapan masing-masing lembaga, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk bekerja sama secara harmonis. Forum koordinasi antar lembaga penegak hukum telah diintensifkan untuk membahas berbagai isu teknis dan strategis terkait implementasi. Dalam forum-forum ini, mereka mendiskusikan interpretasi ketentuan yang masih memerlukan klarifikasi, berbagi best practices, dan mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi. Dampak dari pemberlakuan KUHP dan KUHP baru terhadap sistem peradilan pidana Indonesia diperkirakan akan sangat signifikan. Dari sisi positif, modernisasi hukum pidana ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Prosedur yang lebih jelas dan terstruktur dalam KUHP baru dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang lebih komprehensif mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip negara hukum modern. Pengaturan yang lebih detail tentang berbagai aspek hukum acara juga diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Namun, transisi ke sistem hukum yang baru juga membawa tantangan tersendiri. Periode adaptasi yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan ketidakpastian sementara dalam penanganan perkara.
Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan baru berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum di berbagai daerah. Kebutuhan akan pelatihan dan sosialisasi yang masif memerlukan alokasi sumber daya yang tidak sedikit. Sistem administrasi dan teknologi informasi yang mendukung implementasi KUHP baru juga memerlukan investasi yang signifikan. Semua tantangan ini perlu diantisipasi dan dimitigasi dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Bagi masyarakat umum, perubahan ini membawa implikasi penting yang perlu dipahami. Masyarakat perlu mengetahui hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana yang baru, baik sebagai tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Pemahaman tentang prosedur hukum yang baru akan membantu masyarakat untuk berinteraksi lebih baik dengan sistem peradilan. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam sistem baru seharusnya memberikan kepercayaan lebih besar kepada masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Namun, masyarakat juga perlu bersabar dalam periode transisi ini dan memberikan dukungan kepada upaya-upaya perbaikan sistem hukum. Dari perspektif akademis dan praktisi hukum, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru membuka peluang untuk pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia. Ketentuan-ketentuan baru akan menjadi objek kajian dan penelitian yang menarik. Interpretasi dan penerapan pasal-pasal baru akan membentuk jurisprudensi yang akan memperkaya khazanah hukum Indonesia. Fakultas hukum di berbagai universitas perlu menyesuaikan kurikulum mereka untuk mencerminkan perubahan ini. Praktisi hukum, termasuk advokat dan konsultan hukum, juga perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi baru untuk dapat memberikan layanan yang optimal kepada klien. Penting juga untuk memperhatikan aspek pengawasan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru. Lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ketentuan baru diterapkan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Masyarakat sipil dan media massa juga memiliki peran vital dalam mengawasi implementasi dan memberikan masukan konstruktif. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan perlu diperkuat untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait penerapan hukum. Evaluasi berkala terhadap implementasi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Aspek internasional juga tidak boleh diabaikan dalam konteks ini. KUHP dan KUHAP baru Indonesia akan menjadi perhatian komunitas internasional, terutama dalam hal keselarasan dengan standar hak asasi manusia internasional. Ketentuan-ketentuan dalam regulasi baru perlu sejalan dengan konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hal ini penting tidak hanya untuk reputasi Indonesia di mata internasional, tetapi juga untuk memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur transnasional. Indonesia perlu menunjukkan bahwa modernisasi hukum pidananya sejalan dengan komitmen terhadap nilai-nilai universal keadilan dan hak asasi manusia. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi KUHP dan KUHAP baru akan sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk program pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Lembaga legislatif perlu terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi, serta siap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lembaga yudikatif perlu mengembangkan jurisprudensi yang konsisten dan adil dalam menerapkan ketentuan baru. Semua pihak perlu bekerja sama dalam semangat reformasi hukum yang sejati. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum juga merupakan kunci keberhasilan implementasi. Program sosialisasi tidak boleh hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas. Sekolah-sekolah dapat memasukkan materi tentang hukum pidana baru dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan.
Media massa dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat melalui program-program informatif. Organisasi masyarakat sipil dapat menyelenggarakan workshop dan seminar untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih baik. Tantangan teknis dalam implementasi juga tidak boleh diremehkan. Sistem teknologi informasi yang mendukung administrasi peradilan pidana perlu diintegrasikan dengan baik antar lembaga. Standarisasi format dokumen dan prosedur elektronik perlu ditetapkan untuk memastikan kompatibilitas dan efisiensi. Keamanan data dan privasi informasi harus dijaga dengan ketat, terutama mengingat sensitivitas informasi dalam perkara pidana. Pelatihan penggunaan sistem teknologi baru perlu diberikan kepada semua personel yang terlibat. Investasi dalam infrastruktur teknologi ini memang memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi akan memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk efisiensi dan transparansi. Kolaborasi dengan akademisi dan peneliti hukum juga sangat penting dalam fase implementasi ini. Universitas dan lembaga penelitian dapat melakukan studi empiris tentang dampak implementasi KUHP dan KUHAP baru di lapangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem. Kemitraan antara lembaga penegak hukum dan institusi akademis dapat menghasilkan inovasi dalam metode penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Program magang dan pertukaran pengetahuan antara praktisi dan akademisi dapat memperkaya pemahaman kedua belah pihak. Dalam konteks pemberantasan korupsi, implementasi KUHP dan KUHAP baru memerlukan perhatian khusus. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa pula. Ketentuan dalam regulasi baru harus dapat mengakomodasi kebutuhan khusus dalam penanganan kasus korupsi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip due process of law. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya perlu mengembangkan strategi khusus untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap efektif dalam kerangka hukum yang baru. Koordinasi yang erat antara KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam penanganan kasus korupsi menjadi semakin penting. Pengalaman negara-negara lain yang telah melakukan reformasi hukum pidana dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Banyak negara telah melalui proses transisi serupa dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin juga akan dihadapi Indonesia. Studi komparatif terhadap pengalaman negara-negara tersebut dapat membantu Indonesia mengantisipasi masalah dan mengadopsi solusi yang telah terbukti efektif. Namun tentu saja setiap negara memiliki konteks sosial, budaya, dan hukum yang unik, sehingga adaptasi yang bijaksana diperlukan dalam mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Menjelang penutup pembahasan kita, penting untuk menekankan bahwa perubahan hukum pidana ini adalah bagian dari proses reformasi hukum yang lebih luas di Indonesia. KUHP dan KUHAP baru bukan tujuan akhir, melainkan langkah penting dalam perjalanan menuju sistem hukum yang lebih baik. Evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan akan tetap diperlukan seiring dengan perkembangan masyarakat dan munculnya tantangan-tantangan baru. Komitmen terhadap supremasi hukum dan keadilan harus tetap menjadi kompas dalam setiap langkah implementasi. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK masing-masing mempersiapkan diri menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru. Ketiga lembaga ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam memastikan transisi yang sukses. Namun, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung upaya reformasi hukum ini dengan tetap kritis dan konstruktif. Bagaimana pendapat Anda tentang perubahan besar ini? Apakah Anda optimis bahwa KUHP dan KUHAP baru akan membawa perbaikan signifikan bagi sistem peradilan pidana Indonesia?
Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten informatif lainnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.